Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kisah Ka'b bin Malik radhiyallahu an. Ternyata ujian belum selesai. Hatta idza madat 40 minal 50 wastalbatha al-wahyi. Setelah 40 hari berlalu dari 50 hari yang akan dilewati oleh Ka'b bin Malik. Karena beliau cerita setelah 50 hari itu berlalu. Beliau cerita ketika aku sampai hari ke-40 ada ujian lain. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Tiba-tiba datang seorang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang untuk membawa sebuah keputusan baru. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk menjauhkan diri dari istrimu. Subhanallah. Sudah berat sekali ditinggal oleh semua sahabatnya. Kini orang terdekat yaitu istrinya pun tidak boleh mendekat kepada dia. Faqultu utalliquha am madza af'al? Maksudnya bagaimana? Apakah aku ceraikan sekalian istriku atau bagaimana aku harus kerjakan? Qala la, bal i'tazilha fala yaqrabannaha. Enggak, kata utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu engkau ceraikan, yang penting engkau tidak mendekati istrimu dan istrimu tidak mendekati engkau. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang kepada dua orang sahabatku dengan perintah serupa. Faqultu limraati ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdi Allahu fi hadzal amr. Maka aku katakan kepada istriku, sudah, kamu pulang ke rumah orang tuamu dan kamu tinggal di sana sampai Allah putuskan urusan ini bagaimana nanti akibatnya. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu ya Rasulullah inna Hilal bin Umayyah shaykhun dha'i' laysa lahu khadim fahal takrahu an akhdumah? Qala la walakin la yaqrabannak. Maka istri Hilal ibn Umayyah melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang perintah itu, ya Rasulullah, sungguhnya Hilal itu orang tua, orang yang sudah sakit-sakitan, kemudian dia bisa binasa kalau seandainya ditinggalkan begitu saja. Dia tidak memiliki pembantu. Apakah engkau membenciku seandainya aku tetap berusaha untuk membantunya? Maka Rasulullah mengatakan tidak. Tidak apa-apa engkau bantu, hanya saja usahakan agar dia tidak melakukan hubungan apa-apa dengan engkau. Maka kata istrinya, faqalat innahu wallah ma bihi min harakatin ila syai' wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Kata istri Hilal, ya Rasulullah, tidak mungkin dia akan berhasrat apapun. Sudah sejak antum putuskan kasus ini, dia nangis terus, tidak pernah bernafsu, bertekad, berbuat apapun. Tidak berselera untuk mengerjakan aktivitas apapun sampai hari ini. Setelah ada keringanan yang diberikan kepada Hilal, faqala li ba'du ahli, sebagian keluargaku datang memberitahuku, law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik faqad adzina li imra'ati Hilal ibn Umayyah an takhdumah. Kenapa engkau tidak minta keringanan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Biarkan istrimu tetap di rumahmu, memberikan kepada engkau pelayanan sebagaimana istri Hilal bin Umayyah, dan telah diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan, faqultu la asta'dzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, aku tidak mau minta izin dalam urusan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ista'dzantuhu fiha wa ana rajulun syab. Apa kira-kira yang akan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika aku ikut-ikutan minta izin, minta keringanan sementara aku masih anak muda? Aku masih kuat untuk melayani diriku sendiri. Falabithtu bidzalika 10 layal. Dan aku melewati masa-masa yang paling sulit itu selama 10 hari. Fakamula lana 50 lailatan min hina nuhiya an kalamina. Sehingga lengkaplah kita 50 hari sejak diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam konsekuensi hukuman yang harus kita terima sampai hari terakhir yang dihitung oleh Ka'b bin Malik radhiyallahu an. Dalam beberapa kisah ini ada pelajaran yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih bahwa ketika seorang ingin mengucapkan sebuah kata-kata pisah dengan istrinya
atau perceraian. Dalam kisah ini Ka'ab bin Malik mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nah, apakah ini merupakan kata-kata cerai? Para ulama mengatakan bahwa redaksi perceraian bisa dilakukan dengan dua kata-kata atau lafaz atau redaksi. Redaksi yang pertama adalah redaksi yang jelas, tegas. Aku ceraikan kamu, aku tinggalkan kamu, aku pisah dengan kamu, atau kamu sudah bukan istriku lagi. Ini merupakan kata-kata tegas, sharih. Lafaz atau redaksi yang tegas menunjukkan sebuah perceraian dari suami yang menjatuhkan talak kepada istri. Nah, selama memang tidak ada penghalang lain seperti suami sedang mabuk, atau suami sedang tidak sadar, atau sedang marah dengan kemarahan tinggi sehingga otaknya keluar dari kepalanya misalkan. Adapun dalam kondisi normal, maka kata-kata yang tegas seperti ini sudah menjatuhkan talak seseorang. Nah, yang kedua, para fuqaha mengatakan ada kata-kata kiasan. Kata kiasan seperti dia mengatakan, sudah kalau begitu kita sendiri-sendiri aja. Atau silahkan kamu nikmati rumah orang tuamu. Atau baliklah kepada kebiasaan asal. Dan segalanya, segala macamnya yang serupa. Ini merupakan kata-kata kiasan. Memang bisa dipahami sebuah perceraian, bisa dipahami tidak seperti itu. Para ulama mengatakan dia bisa berarti sebuah perceraian manakala diiringi dengan niat. Apabila tidak diiringi dengan niat maka tidak jatuh. Kamu pulang sana. Itu hanya sebagai sebuah ungkapan marah atau hukuman atau ingin memberi pelajaran. Akan tapi belum tentu yang seperti itu merupakan perceraian yang jatuh talaknya. Yang jelas ini adalah sebuah pelajaran ketika kata-kata itu disampaikan oleh Ka'ab kepada istrinya, dan memang beliau tidak ingin mentalak atau menceraikan istrinya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan dia untuk menceraikan istrinya. Ini sebagian mauqif atau situasi yang dilewati oleh Ka'ab bin Malik dalam memperjuangkan taubatnya. Setelah ini akan datang berita gembira ketika taubat itu telah Allah terima, dan para sahabat akan berbondong-bondong untuk memberikan kabar gembira kepada Ka'ab dan dua sahabatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas ajaran Islam yang murni dan lurus, sehingga Allah ridha kepada kita dan menghadap Dia, kita dapat menghadap kepada Allah dalam kondisi yang sempurna dan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.